Yap, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya market review kita ya. Hari ini sebenarnya sih sama aja. Kalau teman-teman mungkin perhatikan pasar kita minggu-minggu ini ya. Ya kayak gitu-gitu aja kan. Ya. Jadi ya kita pasti cuman tinggal menunggu doang. Pasar juga pasti wait and see untuk pemilu ya. Pemilu 2014. Itu harusnya udah kurang dari 3 minggu ya pemilu tanggal 14 Februari itu. Jadi ya kalau pasar nggak kemana-mana ya sudah itu udah sangat wajar ya. Nah, tetapi teman-teman mungkin ada yang sampai itu ya, ada yang sampai nanya begini. Kalau misalnya pasar seperti ini, kan pasar US lagi bagus tuh S&P 500 katanya itu all time high ya, S&P 500 itu all time high kan? Ya ini all time high nih ya, S&P 500. Nih, S&P 500 all time high. Ya, high sebelumnya kan di sini. Jadi dia berhasil tembus bikin high baru lagi. Lah kok sedangkan untuk Indonesia sendiri kok nggak seperti itu gitu kan? Kok berlawanan dengan apa yang terjadi di global? Ya teman-teman kita mesti tahu bahwa sentimen di dalam negeri sendiri itu juga mempengaruhi kan pergerakan dari indeks kita kan? Di mana pasar kita itu sedang wait and see untuk hasil pemilu 14 Februari ini. Jadi ya otomatis kita pasti menunggu. Nah, buat teman-teman yang oh kayaknya gue lebih baik pindah ke pasar US nggak masalah juga gitu ya silakan silakan lakukan tapi mungkin ya teman-teman juga mesti ingat bahwa setiap pasar itu kan punya karakteristik sendiri ya jadi nggak berarti kalau teman-teman yang udah tahu oh bagaimana trading di pasar Indonesia terus habis itu pindah ke sana langsung bisa trading pasar Indonesia itu kita punya emiten tuh 900 lebih. Ya, cuma 900 lebih. Sedangkan pasar US itu 20.000 lebih. Nah, pasti jauh lebih mudah untuk menganalisa 900 dibandingkan dengan men-screening 20.000, ya kan? Ya, jadi itu tolong teman-teman pertimbangan juga. Nah, kemudian kita bukan groundman di sana. Maksudnya groundman itu artinya kita bukan penduduk sana. Ya, kalau teman-teman bukan penduduk sana, tentu ini akan jadi kesulitan untuk ngikutin trennya, untuk ngikutin yang namanya sentimennya. Ya kan? Itu akan berbeda. Misalnya contoh ya kayak Indonesia. Kalau teman-teman bilang ya pasar US enak ya. Pasar Indonesia sebenarnya juga udah cukup enak. Kita bisa lihat ya. Kalau teman-teman mungkin teman-teman lihat ya keadaan kita misalnya contoh kemarin tuh kan sempat heboh mengenai nikel dan ferro ya kan LPF apa lithium prostat apa namanya ferro sama yang nikel kan ya kan saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba akan dibahas di debat ya itu juga teman-teman jangan sampai itu ya kayak apa ngait-ngaitin ke politik nggak ada urusan tapi memang secara sentimen kita mesti memperhitungkan itu untuk melihat teknikalnya kita untuk ngelihat tren saham-saham nikel kita seperti apa ya kan gitu loh ya jadi bukan berarti oh ini ada sentimen keperpihakan ke sini enggak ya enggak ada urusan soal itu tetapi di lapangan kita tahu bahwa ada usaha untuk mengganti yang namanya baterai nikel karena mahal ya karena mahal terus habis itu cadangannya mungkin udah lebih terbatas dibandingkan dengan ferro ya kemudian teman-teman bisa lihat ya, baterai nikel itu mahalnya minta ampun kan. Nah, karena mahal itu maka diciptakanlah sebuah baterai pengganti ya, substitusi. Ya mungkin ada plus minusnya di antara dua hal itu. Nah, tapi kalau teman-teman kaitkan dengan yang namanya sentimen untuk saham-saham yang berbasis nikel, ini kan menjadi ancaman. Belum lagi kalau kita ngomongin hidrogen, ya kan? Itu praktis menjadi ancaman untuk saham-saham nikel. Nah, itu teman-teman perhitungkan. Nah, beda kalau teman-teman bukan orang Indonesia. Ya kan teman-teman pasti lihat, oh apa baterai nikel aja nggak jadi-jadi. Kita kan jadi tahu kan, oh baterai nikel aja nggak jadi-jadi. Ya itu bisa jadi itu jadi sebuah ancaman. Ini apakah akan dibikin atau enggak gitu kan? Nah, kalau kita karena kita tinggal di Indonesia, maka kita tahu juga oh smelternya ada udah mulai berlebihan. Sehingga harusnya udah mulai ada namanya moratorium smelter untuk nikel, ya kan? Nah, itu kenapa? Karena kita ngelihat sendiri kondisi Indonesia. Apalagi kalau teman-teman langsung ada di sumbernya di daerah Sulawesi atau Maluku. Itu kan mungkin akan lebih berasa lagi kan? Ya, bagaimana tambang-tambang nikel terakhir ini katanya sering kebakaran, kecelakaan gitu ya.
Nah, ya ini maksudnya groundman gitu loh. Kita jadi mengetahui sentimen yang sedang benar-benar terjadi. Jadi bukan cuma berdasarkan berita tok, bukan berdasarkan apa ya kata orang ini, kata orang itu. Enggak, kita ngerasain sendiri. Ya, nah kalau teman-teman mungkin lihat juga ya misalnya contoh ya, ini kayak kayak zaman-zaman sekarang gitu ya. Ekonomi susah, benar nggak sih susah di lapangan? Ya, nah sedangkan kalau mereka yang di luar kan lihatnya data ya based on data semua tetapi kita bisa ngerasain seperti apa gitu loh seperti apa kondisi saat ini nah sama halnya dengan pasar Amerika teman-teman mungkin kalau lihat di YouTube ya pasar Amerika banyak gelandangan banyak apa pecandu-pecandu narkoba dan lain sebagainya kan udah mulai berkeliaran kemudian ada penjarahan penjarahan di mana-mana itu yang kita lihat kan ya ini harusnya kalau 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 ngelihat berita-berita seperti ini terus kita kan berasumsi bahwa ekonomi Amerika itu tidak dalam keadaan baik-baik saja kan? Ya kan? Walaupun data-data yang menunjukkan bahwa perbaikannya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan waktu COVID atau mungkin yang apa yang terjadi saat ini ya. Kalau teman-teman di groundman, kalau teman-teman tinggal di sana, teman-teman akan bisa berasa oh kalau cuman masalah narkoba itu cuma wilayah tertentu. Ya, kalau misalnya penjarahan itu memang di wilayah-wilayah tertentu ya, tidak semua, tidak seluruh negeri. Kayak gitu contohnya ya. Nah, itu berarti kalau teman-teman trading di pasar Amerika, otomatis lu mesti cari data jauh lebih besar, jauh lebih banyak lagi ya dan lu mesti benar-benar dapat sumber untuk mencari data. Di Indonesia aja kita kesulitan gitu kan mencari data-data yang benar-benar valid. Nah, apalagi teman-teman harus main ke Amerika kan. Nah, itu faktor kedua ya, soal groundman ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah soal screener. Ya dari 20.000 saham yang ada, lu tahu dari mana technical yang ini bagus, itu bagus. Ya kan lu mesti punya screener kan. Nah, screener lu udah siap belum? Ya, senjata-senjata itu udah siap belum kalau lu mau basisnya baik technical ya. Di satu sisi memang kita lihat likuiditas di Amerika itu jauh lebih bagus daripada Indonesia. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Nikkei Jepang juga jauh lebih bagus dari Indonesia. Hong Kong ya Hang Seng juga jauh lebih baik dari Indonesia. Betul nggak? Ya, itu likuiditas betul daerah sana jauh lebih baik. Sehingga mungkin teman-teman bisa lakukan scalping dengan time frame yang rendah. Ya beda kayak Indonesia. Kalau Indonesia lu trading di time frame yang rendah kan cuma untuk saham-saham tertentu doang. Ya kenapa? Karena kekurangan likuiditas. Itu teman perlu perhitungkan. Jadi nggak cuman oh pasar pasar kita sepi, kita pindah nih pasar yang lain. Ya mungkin ke pasar Amerika. Teman mau pasar London, pasar Hong Kong, pasar Nikkei segala macam semua ada. Ya, itu semua bisa disediakan oleh broker untuk teman-teman buy sell gitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah persiapan kita untuk menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Ini kira-kira gimana nih? Bagaimana gue men-screening, gue dapat nih di dalam porto gue 3-4 saham dari 20.000 saham lebih. Ya, oh, oke kalau gitu yang New York Stock Exchange sampai sebanyak itu, oke, gue nggak mau lihat yang itu, gue cuma fokus di S&P 500, ya, itu pun ada 500 saham, gitu ya. Nah, teman-teman udah siap belum dengan screenernya? Bagaimana lu melakukan analisa terhadap 500 saham ini, ya? Oh, enggak, gue cuma mau Dow Jones. Dow Jones kan cuma 30 saham, tapi ini adalah saham-saham dengan market cap yang begitu gede. Nah, modal lu untuk beli cukup nggak? Atau lu hanya menggunakan ya mini mini lot gitu ya untuk membeli. Nah, kalau mini mini lot doang membeli ngapain lu harus ke Amerika gitu kan? Berarti modal lu kan masih belum 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 cukup ke sana kan? Ya udah trading di Indonesia gitu loh. Ya kalau pasar lagi sepi banget, ya tinggal tunggu kan gini. Trading itu kan tidak mesti setiap hari lu ada di pasar. Ya tidak mesti setiap hari ada di pasar. Ini contoh hari-hari begini. Kalau memang lagi sepi, ya udah teman-teman bisa istirahat ya. Oh, kalau ini saya lihat Pak Peter udah masuk nih. Udah sembuh belum, Pak? Ya, ini itu adalah kesempatan teman-teman mungkin untuk meningkatin skill, ya konsentrasi full pada pekerjaan masing-masing gitu kan. Nggak perlu harus maksain gitu loh. Gue harus punya posisi. Nah, kalau lu masuk posisi juga juga apa nggak memberikan cuan yang cukup kok. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, ya belakangan ini yang bergerak siapa?
Yang bergerak itu cuma grup satu dua grup toh ya, terutama grupnya si Barito. Ya itu aja yang menggerakkan pasar. Sedangkan kalau teman-teman lihat di technical index harga saham dia nggak kemana-mana. Ya dia nggak kemana-mana. Makanya kan lebih baik kita tunggu buy on weakness aja di daerah 7.000. Ya 750 sampai 7.100 itu. Ya ini mungkin adalah jawaban buat teman-teman yang DM ya. Oh kok kayaknya pasar Amerika bagus ya dan sebagainya. Ya lu mesti lihat karakteristik di sana. Lu udah siap belum dengan senjata-senjata lu? Kalau belum siap ngapain gitu loh berangkat ke sana. Ya, belum lagi kalau bicara modal. Saya sih nggak nanya sampai ke modal-modalan ya. Tapi kalau lu udah bicara mengenai modal, apalagi lu mau tradingnya di Dow Jones, apalagi indeks Dow Jones yang saham-saham yang ada di S&P 500, itu jelas itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, modal yang tidak sedikit. Ya, kalau lu mau pakai broker-broker yang mini-mini lot gitu, ya silakan aja, nggak masalah gitu. Misalnya, oh gue cuma mau ada broker yang bisa lo buy $1 beli bisa buy saham-saham mereka, silakan. Cuman kan nggak berasa sama aja, ngapain lu ke sana gitu loh, ya kan? Kalau misalnya $1 itu kan 15.000 ya, ya udah mendingan lu beli aja saham-saham di Indonesia, beli aja saham-saham akselerasi itu, ya yang mungkin masih dicepek, ya yang 100 itu kan juga 10.000 kan satu lotnya. Maksudnya harga-harga saham yang 100 perak ke bawah itu kan cocok gitu loh dengan modal teman-teman yang cuma maunya beli satu lot apa $1 untuk ikut dalam pergerakan sahamnya, ya sama aja gitu. Nah kalau saham-saham yang di bawah 100 kan biasanya pergerakannya juga sama liarnya kan. Nah lu cocok nggak karakter lu? Kalau lu cocok ya udah dari di situ aja, ya nggak usah gara-gara orang bilang oh kayaknya di sana lebih bagus. Ya nggak apa-apa, lu kalau mau coba-coba dulu. Ya, coba dulu. Ah, habis itu lihat gitu loh, bener nggak? Jangan cuma termakan oleh kata-kata, oh ya sana lebih ini ya. Ini sama kayak ini ya. Saya nggak tahu apakah di tempat-tempat lain begitu ya. Tapi kalau di Indonesia ya, begitu ada sesuatu yang viral aja, itu semua orang harus ikut ke sana. Gitu kayak tahun lalu judi online itu lagi viral ya. Semua orang kayaknya harus ke sana. Kalau nggak ketinggalan gitu ya. Tapi begitu udah masuk apa ya, udah tahu itu sesuatu yang tidak bagus. Mau keluar, mau tarik keluar itu kayaknya udah nggak bisa, udah susah banget. Tahu-taunya udah kemakan baru nyesel. Ya bukan berarti sesuatu yang viral. Ini kan kayak orang FOMO ya. Kayak orang apa fear of missing out ya. Ini kayaknya semua orang udah pindah nih. Apa ada yang sampai bilang dana-dana besar lagi pindah balik kampung ke negeri mereka gitu kan. Yang saya tahu sampai hari ini Warren Buffett itu masih pegang dana cash yang cukup besar. Ya, nih Warren Buffett ya, Baker Seal-nya itu masih pegang cash dalam jumlah yang masih cukup besar. Artinya apa? Artinya itu seorang Warren Buffett aja masih pegang cash tuh. Dia kan berarti masih menunggu keadaan kan. Lalu malah nongol ke situ. Ya ngapain coba? Ya kan sebagai kerucu-kerucu untuk nyumbangin uang lagi ke pasar lain. Kan percuma kan? Ya, kayak teman-teman bisa lihat di kawasan Asia sendiri, ini ada sebuah berita kan, market cap atau likuiditas yang pasar sahamnya India itu udah bisa mengalahkan Hong Kong loh. Ya udah naik ke pasar keempat. Ya India loh, ya India. Ya kita tahu lah India seperti apa lah ya. India ini berarti pasar Asia memang lagi bagus-bagusnya. Ya plus kalau di Indonesia memang ya kalau lagi lemes-lemes begini ya sudah. Teman-teman tinggal tunggu aja lewatin. Tinggal 3 minggu lagi kok. Ya tinggal kalau teman-teman ya tinggal persiapan Imlek ya. Pada saat Imlek ya teman-teman ya bisa ada yang liburan, liburan aja gitu loh. Gak perlu harus benar-benar apa gua harus ada di market gitu. Gitu. Kalau memang udah misalnya udah trading plan-nya udah kena stop loss ya, ya sudah pegang aja cash. Kalau market lagi tidak ada apa-apa, ya lu pegang cash itu juga sebuah posisi loh. Itu juga sebuah posisi yang ngapain lu paksain gitu. Ya, oke. Oh, masih lemes, Pak. Cepat sembuh ya, Pak. Kita kangen nih. Ya. Oke, baik teman-teman. Saya pikir kalau untuk itu ya, untuk saham-saham sih paling kita masuk ke tanya jawab aja. Jadi teman-teman yang tanya kita coba bahas ya. Kalau yang kita lihat saham-saham yang itu benar-benar cuma tiarap doang. Yang teman-teman lihat apa yang saham-saham
yang yang benar-benar naik. Ya cuman bermain di saham-saham Barito kan. Terakhir kita tahu TPIA itu sempat itu kan tutup pabrik kan karena katanya ada kebocoran gas kan sampai bau kemana-mana kan. Nah itu kalau TPIA turun ya sudah itu wajar lah ya. Nih, malah nggak turun loh. Padahal bocor gas ya. Dia malah dia malah itu dia malah masih naik nih. Ini mungkin udah price in kali ya. Karena ini kemarin kan kebocoran gas tuh. Nah, kemudian balik kembali ya. Oke, mari kita lihat. ADMR gimana? ADMR belum sih. Kita lihat weekly aja ya. Nih. Ini kan masih ini ya, masih chat yang kemarin ya, maksudnya gambar-gambar kemarin ya. Kalau teman-teman bilang ini di weekly sih belum belum kelihatan ada breakout sama sekali ya. Ya ini yang weekly ya. Kita masih belum lihat ada breakout sama sekali. Kalau teman-teman mungkin lihat di daily-nya ada kelihatannya breakout ya. Ini daily. Nih, ya. Ini belum ya. Belum belum terjadi apa-apa. Paling ya ini ya. Kalau teman-teman mungkin ada di time frame kecil mungkin dia break ya. Tapi sebenarnya sih enggak sih. Oke, ya ini ADMR ya. Mungkin mungkin buat ini ya, buat ngejar dividends ya. Tapi kelihatannya sih belum ya. Ini teman-teman lihat ya, ini adalah trendline weekly. Ya, nanti kita tinggal tunggu dia bisa break apa enggak. Ya, kalau dia pun break, ini juga ada resisten di situ. Jadi masih 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 lumayan ini ya, lumayan panjang lah dia punya perjalanan ya. Oke, Doit terjun bebas. Hah, masa? Oh, oh iya, Doit akhirnya terjun ya. Dia nggak berhasil ngebreak ya. Nah, oke. Ini ya, ini saya coba itu ya, coba nerapin yang itu ya, teori likuiditas yang ada di Forex ya. Kalau dia close udah di bawah sini, ini harusnya sih akan lanjut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat keadaan kayak gini ya, ya lu kalau mau selamatin untuk cuannya dulu ya, tinggal kita kita buang dulu deh. Hari ini turun sekitar 6,5% hampir 7% ya. Jadi ini peluangnya ya besok masih akan turun lagi ya. Volumenya cukup gede ya. Ya, ini paling kalau dia mantul mantul ke daerah sekitar 390 ya. Ini nggak tahu nih pagi pagi bisa mantul nggak ya dengan kalau ada momentum seperti ini. Ya ini kalau misalnya dia turunnya segede gini, ya kita mungkin berasumsi ya besoknya masih akan turun. Oh ya nih. Ya, ini walaupun ini hari apa? Ini hari Rabu kan. Ini Rabu aja sudah segede gini. Nih ya, Rabu dia udah close di bawah ini. Ini Rabu loh ya. Karena kita mesti tunggu Jumat kan. Ya, tetapi ini kalau udah begini, saya mungkin lebih baik teman-teman bisa mengamankan cuan dulu ya. Sekalian lah udah pegang cash aja. Gitu ya. Ini Doit. Oke, Doit terus habis itu apa? Nah, ini kalau kalau BBTN dulu ya. BBTN itu lebih ke arah ini loh. Teman-teman mungkin tahu dia akan sebentar lagi ini kan apa spin off untuk syariahnya. Kemudian lagi ada masalah sama muamalat. Ya, muamalat. Jadi apa apanya gitu ya. Ada yang tidak setuju. Entah itu pengurus apa gitu ya. Tidak setuju dengan mergernya si BBTN sama muamalat. Ya, ini teman-teman jadi harus harus ituin ya. Harus harus perhatikan ya untuk kelanjutan mergernya. Tetapi kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, ya dia memang sedang pullback. Ya, dia sedang pullback. Cuma ini pullbacknya momentumnya gede. Ini momentumnya besar. Ya nggak tahu apakah dia sedang mengantisipasi kalau kalau ini apa namanya em, transaksi ini yang merger ini tidak jadi ya. Tetapi teman-teman harus tahu ya bahwa pergerakan dari ini dari oke ini ya. Ini pergerakannya kita sih sebenarnya adalah mau nunggu apakah ini cuma pullback. Ini kan pullback nih ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ya, ini adalah trend line-nya pada saat itu dia break ya, kemudian resistennya kan di atas tuh 1400. Oke.
Ya, nah ini udah bergerak 3 candle. Nah, apakah dia cuma akan nutup dulu ya, jadi pullback ke daerah sekitar 1260, kemudian kembali naik. Ya, cuman ini kalau lihat daily, momentumnya gede ini 2 candle ini. Ya, kalau dia momentum gede begini, jangan ditampung dulu. Oke? Ya, jangan tampung dulu. Nanti tunggu di daerah sekitar ini. Kita mau lihat nanti kayak momentumnya mengecil nggak? Ya, daerah mana nih? 1240 kan? 1240, 1250. Nah, daerah situ kira-kira momentumnya mengecil nggak? Ya, kemudian pantulannya ada apa enggak? Yang kita berharap di daerah sini itu ada pantulan lagi. Jadi ini turun sini, kemudian ada pantulan lagi. Karena ini juga turunnya lumayan kenceng kan? Ingat ya, kalau dia udah kenceng begini, jangan 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 ditampung dulu ya. Kita mau lihat dia nanti menuju ke daerah sini. Itu momentumnya mengecil ya ke daerah 1250 dulu. Kemudian ada lagi retest di bawah sini. Ini daerah mana nih? 1200. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman kan kita tadi ya, saya sih tadinya sebenarnya 1285 kita mau tungguin tuh. Hari ini harusnya dapat 1285 ya. Saya sempat masuk di 1325 juga ya, daerah-daerah mana? Ya, daerah sini nih. Ya, daerah sini. Ternyata momentumnya kan kenceng tuh turunnya. Ya, nah sampai 1285 itu harusnya menjadi ani. Ya, daerah sini itu harusnya menjadi area buat saya perhatikan kalau saya mau masuk lagi. Cuma ini kan dua momentum tinggi banget ya. Jadi lebih baik teman-teman jangan masuk dulu. Kita akan tunggu momentumnya mengecil dulu. Ya, mau momentumnya mengecil. Toh indeks harga saham gabungan juga di situ-situ aja kan? Ya, di situ-situ aja. Jadi ya mungkin kita masih akan lihat kayak misalnya teman-teman kalau misalnya udah mau masuk lagi gitu ya. Sebaiknya sih saran saya adalah tunggu indeks itu di daerah ini 75 750 sampai 7100. Akan lebih baik lagi buat teman-teman yang konservatif, tunggu hasil pemilu. Ya karena kan biasanya ada quick count ya. Quick count itu kalau habis tanggal 14 biasanya quick count itu udah ketahuan dah hasilnya di 1 2 hari kemudian gitu ya. Jadi ini mungkin saran ya buat teman-teman yang berminat untuk ngambil ya ini mungkin karena pasarnya juga udah sangat sepi banget ya. Kemudian kalau kita lihat di daerah-daerah support ini kayak BBTN kan ini sebenarnya udah di daerah yang kita mau ya, yang kita mau. Cuman ini momentumnya gede banget. Ya karena dia turunnya momentumnya gede, kita akan tunggu momentumnya mengecil. Ya baru kita mau masuk. Nah, ditambah lagi kalau teman-teman mau lihat market direction-nya, kita akan lebih sarankan kalau indeks itu ada di sekitar 7050 sampai 7100. Baru kita mungkin akan jauh lebih aman ya. Nah, kalau lihat dari sentimen akan lebih baik tunggu setelah pemilu. Ya, maksudnya bukan setelah pemilu. Tunggu hasil pemilu. Ya, tunggu hasil pemilu. Nggak usah tunggu benar-benar sampai diketok sama KPU. Oh, ini putaran pertama atau putaran kedua ya. Ada quick count. Ya, biasanya quick count itu cukup akurat kok. Nah, kalau dia udah quick count, nah hasilnya gimana? Ya, nah, nanti teman-teman udah bisa mulai raba nih. Ke depannya akan seperti apa. Gitu. Ya. Oke, kita nggak mau kan nanti kalau misalnya yang menang, ini saya nggak ngomongin soal siapa yang menang ya. Kalau yang menang perubahan ya tentu mungkin yang soal hilirisasi ya dan sebagainya itu kan pasti akan bubar kan. Ya, nah ini nanti kita akan lihat nih, kita harus persiapan seperti apa. Nanti kalau misalnya yang menang berkelanjutan ya, nah oh, berarti yang berkelanjutan, oh yang udah turun-turun eh, apa yang udah turun tuh kayak nikel segala macam kan kemarin kan kita udah lihat kan betapa ngototnya bahwa ini harus lanjut gitu kan. Ya udah oke gitu kan. Nah, kalau dia lanjut mungkin itu akan jadi satu sentimen yang akan membawa mungkin ya kenaikan dulu untuk saham-saham nikel ya. Ini naik dulu ya, tapi kita nggak tahu tren selanjutnya seperti apa. Tapi biasanya ada pantulan, ada sebuah yang kita sebut sebagai efek lah ya, efek kayak misalnya kemarin Presiden Jokowi menang tuh ada Jokowi efek kan. Jokowi efek kan teman-teman tahu kan larinya kemana aja. Ke konstruksi lah kemana karena itu memang sesuai dengan visi misinya mereka gitu pada saat mereka kampanye kan. Jadi pasar akan mulai banjirin saham-saham itu. Nah demikian juga saat ini gitu loh. Kalau teman-teman lihat, oh ini kan tinggal ya pokoknya nggak sampai 3 minggu lagi lah ya, nggak sampai 3 minggu kan. Nah ini mungkin 3 minggu lewat lah ya. Nah
teman-teman tinggal siapin. Oh, kalau yang menang 01, ini saham-saham yang mau gue incar. Ya, yang menang 02, ini saham-saham yang mau gue incar. Yang menang 03, ini saham-saham yang gue mau incar. Jadi udah siapin. Ya, ini jadi teman-teman latihan lah. Ya, latihan untuk mempersiapkan diri. Jadi nggak, ya udah nanti aja lah tunggu siapa yang bergerak gue ikut gitu. Nggak begitu. Ya, jadi ini jadi kita udah persiapan. Oh, kalau ini menang, ah ini nanti gue masuk. Oh, ini menang, ini gua akan lihat nih kalau teknikalnya bagus, ya udah tinggal kita masuk ke daerah-daerah situ. Ya. Nah, kalau 2 putaran, yes, itu udah pasti kita akan tunggu sampai Juni. Ya, jadi market mungkin mungkin ya mau nggak mau ya nunggu lah ya. Cuman nanti ya mungkin market akan mulai raba-raba lah siapa dulu nih yang akan masuk ke putaran kedua. Nah, nanti kalau misalnya ya masih itu ya, misalnya sama-sama masih agak sedikit mendukung kelanjutan ya sudah. Ya, berarti kan ya kita mungkin lihat ada pergerakan sedikit sampai dividen itu sampai April ya. Ya, dividen sampai April atau Mei gitu ya masih ada pergerakan di daerah situ karena sentimen dividen. Setelahnya memang pada dasarnya itu selanjutnya setelah dividen itu memang pasar sepi kok gitu ya. Ya udah tinggal tinggal diituin Pak, tinggal dipersiapkan gitu loh. Ini visi visi 01 itu apa? Nah, saham-sahamnya apa? Visi 02 itu apa? Saham-sahamnya apa? Visi 03 itu apa? Saham-sahamnya apa? Ya, jujur saya juga nggak tahu visi misi mereka secara lengkap ya, gitu ya. Jadi ya teman-teman tinggal persiapan aja lah. Karena saya kalau ngomong tahu jauh nanti dipikirnya keberpihakan, repot. Ya kalau zaman-zaman sekarang agak repot nih soalnya nanti juga diupload ke YouTube kan. Oke, habis itu oh ya Breeze ya. Nah, Breeze ini kan kemarin udah sempat rally kan. Ya, oh nih. Nah, ini dia udah mulai ini ya, udah mulai turun ya. Teman-teman kalau misalnya lihat dia close di bawah mungkin besok masih ada kecenderungan dia akan close ya. Dia masih ada kecenderungan untuk close. Nah, kalau dia masih close di bawah nih, masih ada kecenderungan untuk turun. Apalagi kalau kita lihat volume dulu. Oh, volume sih nggak gede-gede banget ya. Ya, ini volumenya nggak gede banget. Nanti tinggal tinggal lihat lah beberapa ini. Kalau daerah sini, kira-kira nanti momentumnya membesar apa enggak. Ya, ini cuma taking profit biasa sih. Kalau lihat dari sini, karena volumenya kecil. Ya, beda kayak misalnya BPTN volumenya lumayan gede. Ya, kalau ini Breeze, teman-teman punya, ya teman-teman masih bisa hold lah. Ini nanti masih akan ada pullback ya kok. Ya, ini tinggal lihat ya. Besok dia akan close-nya di mana? Close di atas atau close di bawah. Tapi kalau lihat begini, ini kecenderungannya memang dia akan close di bawah. Besok ya, besok ada potensi untuk turun. Ya, ini paling akan tembus ini ya 2070. Nah, kalau dia close di bawah 2070 ya mungkin ada potensi dia akan close juga terus turun ke bawah. Nah, tinggal tinggal lihat nanti perubahan trennya di mana untuk kembali naik. Ini pasti akan ada pullbacknya dulu nih. Oke, SMDR. Nah, SMDR ini kan sebenarnya faktor paling utamanya itu ada di ini di Timur Tengah ya di Timur Tengah. Jadi kalau misalnya ini paling masih pullback ya. Lihat lihat weekly. Eh, Nah, teman kalau mau lihat trennya, lihat weekly. Nah, weekly-nya ya teman bisa lihat ini dia tidak berhasil tembus ini nih, tembus 406. Ya, kemudian mulai turun nih. Ya, tapi ini low-nya juga belum belum berhasil tembus. Nah, ini masih kita tunggu ya. Karena ini masih Rabu, ya kita masih akan tunggu sampai Jumat. Kita lihat nih candle. Kalau udah punya barang, ya udah punya barang masih bisa hold. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat ya candle ini kan udah pertengahan hari ya. Nah, ini lihat ya di candle terakhir ini mungkin besok masih ada potensi untuk retest lagi. Ya, ini kan daerah EMA 20-nya nih. Kemudian EMA 200-nya di 350 ya. Jadi ini harusnya udah jadi satu support ya. Satu support. Kemudian ini ada sebuah apa ini? Oh, ini support yang sebelumnya nih, support lama nih. Nih ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Kita tunggu konfirmasi besok. Kalau konfirmasi besok dia bisa tutup di atas ini. Bisa tutup di atas ini berapa? 374 ya. High yang candle hari ini. Ya, berarti ini ada peluang dia akan lanjutin. Jadi ini pullbacknya udah selesai. Ya, kemudian ada
peluang lanjutin. Cuman ini volumenya juga teman-teman perhatikan ya. Volume hari ini juga nggak ada nih. Jadi dia pullback, volumenya nggak ada. Oke, ini udah confirm pullback ya. Nah, volumenya nggak ada. Tapi dia pada saat dia ngelawan balik, ini volumenya juga nggak ada. Ya, nah jadi tinggal kita konfirmasi besok dia akan close di atas 374 nggak? Kalau dia close di atas 374 ya kemudian volumenya membesar, ya volumenya membesar, nah ini berarti ada pullbacknya ini udah selesai, tinggal ngelanjutin ya targetnya di 406 dulu itu ya. Oke, yang masih bisa di hold sektor apa? Kalau kalau saya bilang ya, sekarang kan semua wait and see. Hampir boleh bang semua sektor wait and see. Ya, karena wait and see begini, teman-teman kalau misalnya mau hold, ya itu pasti udah kita ambil yang empat saham bank yang besar itu. Itu udah pasti teman-teman kalau mau hold hold daerah situ. Ya kayak kita waktu di akhir tahun tuh titip gitu loh. Diparkirin uangnya di situ kalau nggak mau pegang cash ya, diparkirin uangnya di situ. Karena kalau Big Bang yang 4 Big Bang itu kan kemarin all time high ya. Kemudian orang pasti akan ngejarnya apa? Ngejar revidence gitu ya. Ini apalagi nih. Nah, ini kan udah mulai balik ke sini kan di daerah sini kan kita mau tunggu kan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau hold, hold ini. Hold empat saham gede itu. Ya, nah tinggal pilih mana yang paling cocok dengan karakter sama teknikal teman-teman. Ini. Ya, ini hari ini aja udah. Ini kelihatan dijagain ya buat jaga jaga indeks ya. Nih, ya jadi dia pullback kan. Nah, teman-teman tinggal lihat, oh ini daerah sini kira-kira kuat nggak ya nahan si BBNI atau satu lagi BMRI. Ya, ini udah pasti akan dikejar untuk dividends. Ya, ini either eh, apa namanya pemilu hasilnya mau putaran pertama atau putaran kedua itu mereka akan kejar. Karena ini pasti bagi dividen. Saham-saham ini kan pasti bagi dividen. BBCA, BBNI, BBRI, BBNI, dia pasti bagi dividen. Jadi kalau lu mau hold, ya hold dari sini. Ya, tapi masuknya juga jangan sembarangan. Kita sebenarnya cuma ini doang loh ya. Cuman masuk untuk parkir. Ya, karena kalau lu ngarapin ini jadi gede-gede, enggak, enggak, enggak apa namanya, enggak. Ya, you know lah ya, saham big cap itu untuk cuan besar itu agak susah ya, agak susah kecuali lu hold lama gitu ya. Kalau kalau cuman apa oh ini tunggu sebulan 2 bulan ya dia paling kasih lu 10% itu udah syukur banget. Ya, oke, indeks oh iya ini kalau kalau lihat ya, saya sih cenderung ya kalau teman-teman mau ngambil untuk yang finance ya BCA. Untuk saat ini ya, untuk yang lagi ya saham apa namanya pasarnya lagi sepi-sepi begini ya, ya paling BCA gitu toh. Ya, oke. Avia itu kalau nggak salah kemarin ya kita udah bahas kan ya, dia baru baru mulai ini kan, baru mulai periode buybacknya. Kita lihat ya, pasti dia nge-range. Oh, dia malah breakout ya. Nah, ini adalah periode buybacknya. Kita lihat ini adalah bottomnya nih, 422 ini. Ya, ini adalah daerah bottomnya. Kemudian ini bisa jadi ini akan jadi potensi di mana dia ngebest. Ya, kan dia punya berapa ya? 1 triliun ya. 1 triliun untuk buyback kan. Ya, nah pergerakannya nggak mungkin kalau kalau dia buyback itu, ini dia akan membiarkan harganya terus naik. Ya, kita bisa lihat lah, ini kan daerah-daerah, lihat nih, ini udah shadow, kemudian naik kencang tembus ke atas EMA 200, EMA 200 kan. Ini apakah sebuah jebakan atau enggak? Karena volumenya nggak ada. Ya, volumenya nggak ada. Jadi potensi untuk lihat ini daerah trendline resisten. Ya, mungkin dia mau kenain resisten dulu trendline-nya, ya baru turun atau seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk saat ini ya, saya cenderung tidak ngambil Avia. Karena pergerakan naiknya, ini secara teknikal ya, pergerakan naiknya tidak didukung oleh volume. Ya kalau dia nggak didukung oleh volume, ya mau gimana lagi, gitu ya. Jadi ini cenderung yang kita lihat gitu. Ya volumenya malah terus turun, tapi ini naik. Ini kan divergence untuk dari sisi volume kan, ya. Nah jadi ini bukan sebuah pergerakan yang apa ya buat teman-teman ikutin lah ya kecuali mungkin kalau teman-teman udah bayar di bawah ya sudah tinggal ikutin cuma buat TP doang ya
Tetapi kalau pergerakan harganya dengan volumenya itu nggak cocok. Ya kalau nggak cocok, nggak nggak apa namanya, nggak harmoni begini, ini ini tinggal tunggu waktu untuk turun kembali. Apalagi dia ada program buyback ya. Nah kalau dia ada program buyback, nggak mungkin harga dibiarkan terus naik begini. Ya kecuali memang pasarnya saking sepinya, ya dia buyback dengan buyback apa namanya dengan porsi yang terbatas. Ya tetapi nanti kalau misalnya udah diikutin, dia ini pasti akan ada manipulasi untuk turun kembali. Ini yang kita lihat. Ya, kalau dari sisi volume soalnya nggak cocok. Cleo, ya Cleo kayaknya 700, 800 itu nggak. Oh ini malah udah jebol 700 ya. Ya nih, ya ini kan 700 nih, 700 kemarin kan 800 di atas ya. Ini 700 itu nggak jebol-jebol, ya nggak jebol-jebol. Ya ini mungkin akan retest kembali ke bawah. Ya ini malah udah kembali ke daerah money spotnya nih. Nih ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dia pullback, fallback sebenarnya juga nggak ada. Apa yang kita lakukan kalau udah punya barang di situ? Ya, teman-teman masih bisa follow follow the plan. Ya, follow the plan. Selama dia nggak jebol, ya nggak jebol berapa nih? 620 ya. Nah, dia selama dia nggak jebol 620, kalau saya sih saya masih hold. Ya, karena kan saya beli waktu di money spot sini kan. Ya, kemudian dia naik. Nah, ini adalah pullback. Jelas pullback. Kenapa? Karena volumenya nggak ada. Ya volumenya nggak ada. Sayang dong ya. Nah nanti kalau misalnya tiba-tiba dia kembali naik kencang lagi ke atas gimana? Ya apalagi kalau misalnya untuk ini ya, untuk saham-saham air minum ya, air minum ya, ini harusnya cukup bagus ya untuk periode di mana pemilu ya, kan kampanye segala macam kan. Cuman ya kita tahu bahwa pasarnya si Cleo itu nggak gede. Ya pasar Cleo itu kan besarnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Itu besarnya. Nah, sedangkan kalau di daerah-daerah lain itu masih masih inilah masih kayak masih baru berkembang gitu. Gitu. Ini yang kita lihat ya. Oke, nah kemudian ISSP. Ini juga sama. Ini kan saham yang ini saham sebenarnya kan oke kan. Saham ini sebenarnya cukup bagus. Ini teman-teman lihat ya, dia balik lagi ke base ini, ya balik lagi ke money spot. Apa yang sebenarnya sedang ditunggu? Yang ditunggu itu sebenarnya adalah apa pasarnya si baja itu. Pasar si baja untuk saat ini di mana? Di IKN. Nah, IKN-nya kan sendiri ya pasti terdampak oleh pemilu ini karena semua orang pasti wait and see. Lu mau gimana lagi? Itu kan semua orang pasti akan wait and see. Nah, jadi ini juga pasti akan terdampak. Nah, dampaknya gimana? Ya lu mau nggak mau, lu harus tunggu siapa yang menang. Ya, karena kalau 01 menang, IKN udah pasti nggak lanjut kan. Ya, nah 02 menang ya mungkin IKN lanjut. Ya, IKN lanjut ya berarti ini kan ada ini. Nah 03 ini abu-abu nih. IKN lanjut apa enggak? Gitu. Jadi ya teman-teman udah bisa berbagi ini kalau misalnya yang ISSP ya ini yang kita lihat gitu loh. Ya, pasar baja untuk penggunaan baja saat ini itu ada di IKN gitu. Ya, ini untuk saat ini ya, itu penggunaannya ada di IKN. Nah, kalau IKN lanjut, ini kan lagi gede-gedean nih, dia udah bangun di sana kan. Kalau IKN lanjut, nah berarti ini masih sentimen yang cukup positif untuk apa emiten-emiten baja ya, termasuk ISSP. Kemudian teman-teman mungkin lihat ada kayak GGRP ya, GGRP kemarin sempat tembus eh, pasar mana gitu ya, pasar untuk ekspor ya, itu sekitar berapa miliar gitu. Nah, dia udah tembus. Nah, kalau apakah pasar ekspor masih masih cukup menjanjikan? Sebenarnya ya oke ya, tapi pasar ekspor yang terbesarnya Indonesia itu adalah China, bolak-balik ya di situ ya. Nah, tapi bukan bajanya yang kita ekspor ke China, tapi lebih ke arah bahan bakunya ya. Bahan baku baja itu apa gitu, saya lupa ya. Nah, ini bahan bakunya yang kita ekspor ke sana. Sedangkan ISSP kalau saya tidak salah, ya kalau saya tidak salah ingat, dia mengimport ya, mengimport yang itu loh, yang baja lembaran. Nah, itu juga teman-teman juga mesti perhatikan. Ya, karena kan pasar di Indonesianya sendiri itu lagi sepi ya. Sedangkan pasar terbesar baja kita untuk saat ini di dalam negeri ya itu IKN. Ya, nah IKN sendiri itu kan terdampak pasti dengan sentimen pemilu. Ya, kalau dia terdampak ya berarti teman-teman lebih baik tunggu
pemilunya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu pasti akan berdampak. Ya, oke, sebentar saya lihat sini apa ya. Oh, ada yang itu ya bahas LP. Nah, LP juga turun ya, kalau nggak salah ya. Ya. Oh enggak, dia belum kemana-mana. Si LP-nya sendiri belum kemana-mana. Jadi ya, berarti dampak untuk si yang di luar untuk si LP memang memang pasti kecil ya karena memang pasar si LP itu nggak ada nggak sampai ke laut merah ya nggak sampai ke Timur Tengah dia kan lebih ke arah ini ya dalam negeri sama paling paling banter untuk yang di luar negeri itu di daerah Malaysia Singapura ya ini LP jadi pasarnya di daerah situ jadi ini ya nggak ngapa-ngapain juga ini juga sama ya kalau teman udah pegang ya sudah tinggal floating aja sih. Saya juga masih floating di sini. Ya hampir boleh bilang semua pasti berdampaknya begitu. Ya, SIDO itu secondary test. Ya, ya ini lagi tes ya. Ini lagi mau masuk ke fase B ya SIDO. Tapi ini ya mungkin SIDO ini juga saya mau ingatkan ya. Teman-teman kalau misalnya mau buy ya silakan. Tapi ini masih untuk long. Kemudian leletnya saham ini ya you know lah ya. Ini masih panjang nih, nggak tahu nanti sampai kapan gitu ya. Tapi yang pasti ini daerah bottomnya nih, 478 itu bottomnya. Bisa aja dites, bisa aja jebol. Ya nanti secondary testnya kan bisa aja jebol ke bawah. Kan makanya yang saya bilang itu bottom bukan bukan benar-benar low-nya. Ya kan teman-teman tahu ya, Wyckoff Cycle ya. ST-nya itu bisa di bawah SC. Ya, ST itu bisa di bawah SC. Nanti springnya bisa lebih bawah lagi ya. Nah ini saya pikir ya lebih baik tunggu di akhir-akhir aja lah. Toh kita nggak investasinya sampai long term long long banget gitu. Ya oke. Nah habis itu Pewon. Nah Pewon juga ya. Ini jebol nggak akhirnya? Oh ini akhir. Oh ini jebol. Nah ini udah jebol ya teman-teman udah keluar lah. Ya kan ini udah dari hari Jumat kan? Ya sasaran kita kan sebenarnya ada daerah-daerah ini ya kotak merah ini. Ini 420 ini kan dia udah di 414 ya udah jebol gitu udah keluar aja. Ya keluar udah stop loss aja gitu. Nah, ya. Nah, ya kan. Memang memang nggak mudah gitu kan. Maksudnya teman-teman mau hold sesuatu yang lama-lama itu jelas susah gitu. Apalagi dalam keadaan saat ini ya di mana pasar itu udah wait and see semua. Jadi kalau kalau dia udah wait and see ya teman-teman lihatlah nanti tinggal pokoknya ini semua sekarang kita ngarahnya ke hasil pemilu gitu aja ya. Nah, hasil pemilunya akan seperti apa? Itu mungkin ya kalau dua putaran ya teman-teman siap-siap aja bakalan masih akan sepi lagi sampai ke daerah Juni. Ya itu udah pasti. Cuman ya nanti antara antara Februari sampai ke Juni kalau sampai jadi dua putaran ya. Ya itu ya teman-teman pasti akan lihat panas-panasannya itu. Nah, panasnya ini moga-moga tidak terjadi apa-apa. Paham ya? Ya, ini kan udah tinggal dua pasangan nih. Kalau seandainya jadi dua putaran nih. Nah, justru yang dua putaran ini yang agak bahaya. Bisa nggak timbul gejolak apa enggak? Nah, moga-moga tidak. Ya, moga-moga tidak. Ya, karena ya faktor pendukung ya, faktor yang di atas mah biasa aja. Ya, ya mereka kan teman-teman masih ingat kan ya? Politik itu kan tidak ada lawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi kan, ya kan? Itu di atas, tapi yang di akar rumput kan nggak ngerti begituan. Panas-panas gitu kan. Nah, moga-moga tidak kenapa-napa, ya. Moga-moga tidak kenapa, karena ini nunggunya 4 bulan setelah pemilu yang putaran pertama, terus kan itu hasil kan. Nah, kalau seandainya dua putaran, maka kita baru pemilu lagi bulan Juni ya Juni Juni berarti kita 4 bulan di jaraknya karena ini lebih lama nih jaraknya nah ya kalau jarak yang lama ini ya gontok-gontokannya pasti akan ya lumayan lah itu kan itu oke kalau satu putaran aja ya kalau bisa kita ngarapin ya satu putaran kan hemat uang ya lumayan ya cuman ya nggak tahu ya nanti jadi apa enggak ya itu mah urusan urusan mereka lah ya kita tinggal nunggu aja lah oke nah ini BRMS ini BRMS udah ngapain ini. Ya, kalau masih hold juga, ya saya nggak tahu ya. Nih, ini BRMS ya. Ini kan dia udah jebol nih.
udah 3 candle, kemudian jebol lagi. Ya kalau dia udah jebol, udah nggak usah dipegang lagi, Pak. Ya ini apalagi udah jebol. Ini udah jelas sebuah sinyal untuk kita keluar. Sebelumnya juga harusnya sih udah ada sinyal-sinyal lain ya buat keluar ya. Udah ada belum? Ya, ini harusnya udah ya. Lihat. Nah, ya ini MA 50-nya di sini. Ya kalau lu hold dari bawah ini harusnya udah keluar juga. Ya, kemudian oke lah dia naik kan. Emang 50-nya juga di situ. Ya, udah jebol. Ini udah itu harusnya udah kita nggak usah pegang dulu lah. Mau apa mungkin prospeknya nanti mau sebagus apa ya kita tinggal lihat aja. Ya, yang makanya ini di sini itu pentingnya plan. Ya, lu tahu di mana harus keluar. Jadi ini udah udah turun terus kan. Ini turun ya kemudian dia jebol. Ini berarti kan harusnya teman-teman udah mulai keluar pada saat jebol di 162 ya. 162 ya. Nah, hari ini konfirmasi, udah tinggal jebol. Ya, kalau masih pegang juga saya nggak tahu lagi. Ya, di mana gitu loh trading plan teman-teman. Ya, oke, TKFT. Nah, ini nikel. Nah, nikel ada di situ tuh. Nah, oke. Nah, ini yang kita mau tunggu kan, dia mau ke bawah apa ke atas. Ini kelihatannya ke bawah nih. Ya, kelihatan ke bawah. Nah, ini tinggal 108 sama 100 ini nih. 103 sama 100 ini nih. Ya, tapi ini udah memberi kepada kita sebuah sinyal lah ya. Kalau ini mungkin trennya bakalan agak turun ini. Mana volumenya? Nah, ya volumenya kan juga naik tuh pada saat bergerak turun nih. Ya, ini tinggal jebol apa enggak. Nah, soalnya sentimen untuk nikelnya itu yang minim. Ya, sentimen untuk nikelnya minim. Kita sebenarnya ya maunya maunya kita, pengennya kita loh ya. Ini kan ini kan area money spot. Ya, area money spot. Oke. Ya, tapi kalau dilihat dari sentimen berhubungan dengan nikel, memang sentimen nikelnya yang cenderung negatif, kan? Nah, akhirnya kalau dia jebol, ya sudah, teman-teman udah tinggal pasrahin aja gitu loh, tinggal sesuai plan. Nah, kalau dia kena stop loss, lu pegang cash, udah gitu aja, ya pegang cash. Jadi trade sesuai plan. Jadi bukan bukan nanti kan dia naik lagi. Ya kalau dia naik lagi, kalau dia nggak naik lagi bagaimana? Gitu ya. Oke, itu ya. Ini memang oke lah, masih ada satu support. Ya masih ada satu support. Ini kan tadi kan ini adalah money spotnya kan. Yang kita mau tunggu adalah ledakan ke atas. Tetapi dari minggu yang lalu kita udah lihat kan, kenapa kok sentimen untuk nikelnya cukup negatif ya, beberapa tambang itu kebakaran, ada kecelakaan ya. Kemudian masalah LPF ya, LPF itu lithium apa pros LPF prosta pros pros apa gitu ferro gitu kan, dikaitkan dengan penggunaan nikel ya. Nah, itu memang udah. Terus kemudian ada eh, sentimen hidrogen lagi kan. Ya walaupun lama itu tetap memperhitungkan sebagai sebuah sentimen ya. Oke. Nah, itu direspon sebenarnya oleh harga. Kemudian tiba-tiba masuk ke dalam debat lagi. Di debat kan berarti semua orang lihat. Ya semua orang jadi jadi itu kan berpikir kan. Nah, ini penggeraknya itu kan walaupun volumenya nggak gede-gede banget, ya orang kan pasti akan mulai itu kan, mulai mikir, oh kayaknya udah gua 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 coba dulu, dulu deh kurangin posisi kan bisa aja kan. Ya, walaupun dia nggak gede-gede banget, nggak seperti pergerakan-pergerakan yang volume-volume besar ini. Ya ini walaupun karena ditonton oleh seluruh Indonesia, bisa aja ya mereka juga membuang barang bisa aja. Ya, bisa aja loh. Oke. Nah, kemudian Arko. Nah, ini Arko kan EBT ya, energi baru dan terbarukan kan. Ya, apa yang kita lihat di situ? Ini kalau untuk EBT sama ya sebenarnya ya. Ya, nah ini kalau kalau lihat candle ini lihat chart ini pasti teman-teman akan bertanya. Kalau ini kan sama kayak DKFT kan, bisa nggak dia naik? Bisa aja nanti kalau misalnya sentimennya ada. Makanya kan kita mau lihat supportnya kan. Ini kalau si Arko. Ini kalau untuk sentimen untuk yang jangka pendeknya, memang ada peluang dia naik. Ada peluang untuk dia naik. Kita lihat di weekly ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini apakah ini cuman ini weekly, ini Rabu kan? Kemudian tungguin sampai Jumat ya. Kalau Jumat ini kan ketahuan nih. Kalau di weekly-nya itu ada Morning Star. Ya, ada Morning Star. Kemudian dia masih
Ini close-nya harus di atas ini ya, hari Jumat ya. Close-nya harus di atas berapa nih? 715 ya, 715. Nah, kalau dia close bisa di atas itu, nih ya, di close di atas 715 ya. Kalau dia bisa close di atas itu, maka teman-teman bisa lihat ini mungkin akan ada pergerakan di situ. Ya, minggu depan mungkin dia akan turun dulu. Ini minggu depan akan turun dulu. Ini ada beberapa yang mungkin bisa jadi area buat kita lihat. Nih ya, daerah sini. Ya ada sekitar 685 sampai 700. Ya, tapi ini ya close dulu di atas. Ini ingat ya, close dulu di 715. Jadi secara jangka pendek, ini kan dia ada peluang untuk lanjut naik. Nah, tinggal teman-teman lihat ya, bahan bakarnya ada nggak untuk kenaikan ini? Bahan bakarnya, ya. Bahan bakarnya, maksudnya ada sesuatu sentimen yang bisa mendorong pergerakan si Arko itu terus naik. Kan ini EBT, ya, energi baru dan terbarukan. Oke, nah ini saham ini teman-teman juga perhatikan, terus kaitkan dengan masing-masing pasangan calon. Kalau misalnya EBT, kira-kira eh, siapa yang dukung nih? Arko, ya Arko ini kan EBT air ya, yang berbasis air nih, air. Teman-teman cek lah itu apa siapa? Kemarin ada dibahas nggak soal itu soal air? Enggak ya, ya. Oke, nah. Oke, terus habis itu raja. Nah, ini raja saya agak-agak cenderung menghindar ya soal raja. Teman-teman tahu lah ya kenapa kita hindarin raja. Ini raja ya, kita cenderung menghindar itu, apalagi masuk di tahun politik. You know, ya pergerakannya bisa aja eh, karena sesuatu ya. Jadi ya teman-teman lebih baik nggak usah di situ. Kemudian lihat gas sama minyak ya, gas sama minyak. Ini kan sebenarnya adalah pergerakan raja. Tetapi kalau teman-teman mau jauh lebih aman, ya cari aja perusahaan gas sama minyak yang lain. Ya, jauh lebih aman. Tahu ya? Tahu ya kalau saya bilang dihindarin ya udahlah ya. Karena ini tahun politik dia. Ya lebih baik nggak tahu ikut-ikut campur banget deh di daerah sini. Oke, MDKA juga sama. Kemarin kan saya udah sempat ini kan, sempat ngasih itu kan, ngasih trading plan untuk MDKA kan. Nah, ini masih bergerak kok. Ini trading plan MDKA. Ya, ini dulu nih sasaran ini yang di 2910 ini tembus disasar dulu nih 2910 ya. Nah, moga-moga dia bisa capai itu. Ya, ini juga ini tadinya malah itu ya kita bilang daerah sini konsolidasinya, mungkin daerah sini konsolidasi habis itu mencoba untuk break ke atas. Ini MDKA ya. Oh, tinggal ikut aja nih mah. Gitu. Stop lossnya kan di situ, di bawah situ. Ya, ini tinggal kita bisa TP apa enggak di daerah atas. Nah, MDKA ini memang kecenderungannya selalu jalan itu kalau ada dividen-dividen. Itu rajin deh dia jalan. Jadi ya kalau misalnya ngambil ini berapa persen sih? Oh, ini lumayan gede loh, sekitar hampir 40% ya. Benar nggak sih? Oh iya, hampir 40% loh sampai ke atas. Kalau kalau benar sih bisa sampai ke atas, ya. Ini kan cuma plan doang, ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Oke, oke, oke. Teman-teman ada lagi yang lain? Multi finance mana tadi? Tadi saya kok baca ada multi finance ya. Multi finance kayak Bevin, Mvin, Cevin. Saya mungkin ya kalau kalau untuk saat ini ya kita mungkin belum terlalu ngelihat-lihat untuk multi finance ya. Kenapa? Multi finance itu sentimennya itu biasanya nongol itu di daerah-daerah sekitar bulan puasa nanti ya bulan puasa karena banyak tuh yang mulai masuk situ ya jadi kayak gitu. Bevin, Mvin, Cevin ya daerah dari situ. Tapi ini kalau lihat dari teknikalnya, ini kita lihat teknikalnya ya. Kalau sentimen sih nongolnya ya daerah-daerah situ. Ya nih, teman-teman kalau lihat dari teknikalnya, ini kan udah naik kemudian dia pullback. Nah, ini pullback ini sebenarnya pullback yang bagus kok. Ya, volumenya berapa gede. Nah, ya, volumenya juga cenderung kecil. Nah, cuman sentimennya aja nih. Ini kan udah mulai konsolidasi tuh. Ya, Cevin itu di 462.555. Ya, ini Cevin. Ya udah mulai konsolidasi. Nah, teman-teman kalau lihat yang lain tuh kayak Bevin ya. Cuma ini nggak tahu liquid ya kalau Bevinnya. Apa apa udah mulai liquid ya?
Saya udah lama nggak trading yang saham ini nih. Nah, ini Bevin ya. Oh, ini konsolidasi malah udah break. Ini ya, ini Bevin. Ya, ini malah udah break konsolidasinya. Nah, tapi ini kita lihat dulu ya. Kalau si Kevin itu kan masih konsolidasi, ya. Bevin udah naik. Terus habis itu Mvin gimana? Nah, ini lebih lebih ini lagi ya. Oh, ini malah udah naik ya. Oh, konsolidasi udah naik. Oke, ya. Nah, kalau lihat dari tiga saham ini, saya nggak tahu yang saham-saham yang lain ya. Berarti ada kecenderungan mungkin nanti Kevin ini ada peluang untuk bergerak kembali ya. Karena dia konsolidasi kan. Ya, ini konsolidasi. Berarti tuh tinggal tunggu dia break ya, break berarti di atas 555 itu. Ya, oh Mvin lagi tender off. Oh, pantas ya bergeraknya kayak gini. Dibeli sama siapa, Pak? Mvin. Kalau tender off udah jangan ya. Oke, lebih baik nggak usah karena dia ada corporate actions. Biasanya pasti ada inilah. Terus apa? Esrats. Esrats itu rumah sakit ya? Oh iya, ini rumah sakit ya, Mayapada ya. Nggak, ini masih nggak ngapa-ngapain sih. Nggak, ya. Ini nggak usah diliatin dulu deh. Tuh lihat nggak? Ya, pergerakannya naik, turun. Ini masih ada peluang untuk turun. Ya, nih. Naiknya udah mulai kecil nih. Volumenya gimana? Oh, volumenya gede-gede ya. Ya, ini udah nggak ada volume nih. Kelihatannya udah mulai payah buat naik. Saya juga nggak tahu sentimennya ya. Kata apa kalau teknikalnya ini paling kalau sampai tembus ya sampai ke sekitar 520. Ya, tapi ini udah kalaupun ikut ya itu juga udah cukup telat lah. Ini lihat ini menuju ke resisten, tapi dia candle udah kecil-kecil. Ya, candle udah kecil, tapi volumenya ini volume yang ini ya masih cukup gede nih. Berarti kan sebenarnya udah tidak harmoni ya, akan ada pullback dulu. Ini harusnya ada pullback. Oke, kayaknya sih cuma merespon ini doang nih. Ini turun, ya. Ini turun, pullback buat turun lagi. Oke, ini Jaya. Jaya kenapa sih? Belum ngapa-ngapain kan? Cuma udah mulai liar ya. Iya, udah mulai gerak-gerakannya udah mulai liar ya ini. Ya. Ini antara mau keluar, ini kayaknya sih udah pada mau mau keluar barang nih. Iya nih, ya. Hati-hati untuk Jaya ya. Ini soalnya kayaknya udah mulai keluar keluar barang nih. Sedang mengeluarkan barang nih. Oke, kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak? Ya, teman-teman kalau misalnya bisa tahu broker summary, coba lihat broker summary ya. Di tanggal 5 Januari sama di tanggal 18 Januari, terus ini ada nih yang kecil-kecil nih. Tanggal 16 Januari ini kelihatan mulai keluar barang. Ya, ada support di daerah bawah. Bawah berapa sih? Oh, 100. Ya. Oke, lihat ini deh, lihat di weekly kalau misalnya nggak itu. Nah, ya, betul ya. Di 2 minggu itu, 2 minggu ini, lihat nggak? Shadow-shadow 2 minggu ini. Ya, di 2 minggu ini kelihatannya dia keluar barang nih. Ya, minggu yang awal Januari, ya, berarti minggu pertama Januari sama minggu ketiga Januari dia keluar barang. Ya, karena volumenya gede nih, tapi shadow-nya di atas. Ya, ada peluang nih bakalan turun. Oke, oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini segini dulu ya. Nanti saya upload ke YouTube semua deh, jadi teman-teman bisa ngikutin lagi untuk apa tanya jawabnya tadi ya. Oke, kalau misalnya nanti teman-teman ada ketemu sesuatu ya, maksudnya ada mau lengkapin data-data, silakan ya nanti tinggal teman-teman bisa lengkapin aja datanya. Kemudian sekali lagi ya, saya mau tutup aja. Ini market pasti wait and see ya, pasti wait and see. Jadi teman-teman kalau market wait and see, kita juga wait and see. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah punya barang, kemudian kena stop loss, pegang cash dulu aja, itu satu. Ya, pegang cash. Kalaupun, oke, gue nggak mau pegang cash, gue mau parkirin.
ya teman-teman bisa parkir eh, di 4 bank besar lah ya. Tapi cari posisi yang memang itu adalah keadaan low risk. Jadi nggak asal masuk doang ya. Nah, tapi saran saya jauh lebih enak adalah pegang cash ya, pegang cash sambil menunggu hasil pemilu. Hasil pemilu ya paling quick count ya. Kira-kira putaran pertama apa putaran kedua. Nah, kalau putaran kedua terjadi, ya mungkin peluangnya itu ada di sekitar Maret April ya. Mungkin ada pergerakan karena ada dividends ya, ada sentimen dividends itu. Selebihnya itu biasanya memang bulan itu cukup sepi kok. Mei ya masih ingat gak sell on May ya, sell on May and come back again in September kan. Itu bisa bisa jadi akan berlangsung kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya jadi putaran kedua, 2 putaran, teman perhatikan juga situasi politik yang ada karena itu ya banyak orang yang sudah mengatakan akan cukup panas ya, akan cukup panas karena gontok-gontokan sekarang aja udah cukup panas kan kalau teman-teman lihat di medsos kan. Tapi moga-moga semua itu akan berlangsung, semua aman-aman saja ya, kita bisa lewatin itu semua dengan baik ya. Oke. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di Jumat mendatang ya. Oke. Thank you semua. Saya izin pamit ya. God bless.